Jadi rok itu dibawa dalam tas. Jadi dari situ pakai sandal jepit, ngejar bis unsri. Nanti pada saat sampai di Indralaya baru ke WC. Ganti rok tuh ya. Berganti rok. Mbak. Ketemu lagi sama saya Jenny. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu semifinalis guru SD favorit tingkat Kota Palembang. Kali ini kita bersama Ibu Musdalifah. Ya betul Mbak Jenny. Yang merupakan perwakilan dari SD Negeri 149 Palembang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya. Gimana Bu hari ini mengajar? Ya ini baru pulang dari mengajar nih. Melihat anak-anak yang luar biasa, istimewa. Kalau boleh tahu saat ini posisi Ibu di SD Negeri 149 itu sebagai apa Bu ya? Di SD Negeri 149 Ibu mengajar di kelas 6A. Kelas 6A. Mengajar di kelas 6A. Sambil diberi kepercayaan oleh kepala sekolah sebagai wakil kurikulum di 149. Wakil kurikulum. Kualitas kurikulum Bu ya. Jadi orang-orang yang terus berinteraksi dengan kurikulum. Mengurusi kurikulum yang sekarang kan kian berubah. Karena setiap berbeda menteri pasti berubah kurikulum. Benar itu Bu. Sesuai Di dengan zamanku, perkembangan anak lah. kalau di zamanku aja saat itu KTSP Bu. Ya, Aku anak KTSP. Anak KTSP. Berarti masih jam belajarnya panjang. Kalau KTSP bener. Dan masih catat buku. Ya. Catat buku masih terus. Ada CBSA di zaman dulu. Bener sekali itu Bu. Catat buku sampai habis. KTSP. Kalau sekarang kurikulum udah kurikulum apa Bu? Sekarang kita sudah pakai kurikulum Merdeka. Kurikulum namun Merdeka. masih ada juga yang kurikulum 2013. Jadi memang dari Pak Menteri Nadiem Makarim tidak langsung harus bujuk-bujuk kur Merdeka, tapi dibuat dulu contoh, diajarkan ke guru-guru, jadi bertahap. Nah, di SD Negeri 149 kita kelas 1, 2, dan 4, 5 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kelas 3 dan 6 belum. Nah, insya Allah nanti di tahun depan baru semuanya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, oke. Sejauh ini Bu, berarti Bu udah jadi seorang guru tuh berapa lama Bu ya? Kalau hitungan SK, hitungan SK dengan hitungan pengalaman ini agak beda ya, Iya, Bu. Mbak Jenny ya. Kalau dari hitungan SK-nya itu 2005. 1 Januari 2005. Namun kalau pengalamannya itu dari tahun 2001. Kami sudah menjadi guru. Saya lahir itu Bu. Oh 2001 Jenny lahir. Kita sudah cari uang di sana. Cari uang Bu ya. Sudah merambah ya. Jadi anggaplah umur saya sekarang 22 tahun. Udah 22 tahun mengajar Bu ya. Kalau anak itu sudah kuliah ya. Ya, udah wisuda Bu. Oh udah wisuda. Sudah punya cucu berarti. Nah berarti kan udah banyak Bu ya. Udah banyak yang dihadapin, udah banyak dilalui. Kalau boleh tahu Bu, kita mulai dari nol dulu deh. Latar belakang Ibu atau alasan Ibu untuk menjadi seorang guru itu apa Bu? Sebenarnya itu tantangan Mbak Jenny. Jadi cita-cita menjadi guru itu sebenarnya cita-cita ayah saya. Orang tua. Memang dia masa kecilnya itu betul-betul luar biasa kalau melihat guru. Namun karena ayah itu tinggalnya di desa, di dusun, jadi untuk menjadi guru itu sangat sulit berpendidikan. Jadi pada saat dia sudah punya anak, dia ingin sekali ada salah satu anaknya menjadi guru, meneruskan cita-citanya. Yang sayangnya itu sepertinya terbentur di saya, di Ibu. Sedangkan Ibu dulu masa kecilnya itu, masa gadisnya itu anak yang tomboy luar biasa. Apakah mungkin katanya anak saya ini bisa jadi guru karena tomboy sekali. Ibaratnya itu kalau sering ayah tuh bilang badannya perempuan tapi gayanya seperti laki-laki. Jiwanya laki-laki. Gitu, ya. Nah jadi dari situ seperti ditantang oleh ayah saya tuh, kalau kamu bisa jadi guru kamu hebat. Padahal cita-citanya bukan jadi guru kemarin. Nah, jadi karena tantangan itulah akhirnya jadi termotivasi. Lalu ibu juga bertanya dengan ayah, kenapa sih menganggap guru itu sosok yang sangat luar biasa?
Padahal kan banyak ada tentara, polisi, ya. benar sekali. Apalagi pengusaha. Kalau di daerah Tangga Buntung, daerah Gandus ini pengusaha perahu itu kan kaya-kaya semua kan, harusnya seperti itu ya. Nah, tapi ternyata kata ayah saya, guru ini jika kamu ada masalah carilah guru. Walaupun dia tidak ada solusi, tapi cukup melihat wajahnya, cukup bertemu, cukup silaturahim sebentar saja. Rasanya masalah ini jadi plong. Ibaratnya minta keberkahan dengan guru. Itu guru dulu ya. Waktu zaman ayah saya, entah sekarang ya. Itu seperti itu. Nah dari situlah akhirnya ada tantangan, sepertinya saya ingin menjadi guru. Jadi tergerak hati Bu ya? Iya tergerak karena dari ayah tadi. Jadi kayak dukungan dari orang tua, jadi pengen jadi guru juga gitu Bu. Terus dalam proses perjalanannya Bu, tentu kan ada setelah diminta jadi guru, ada prosesnya. Betul sekali. Ibu kuliah saat itu atau dari SPG juga Bu? Oh, kalau saat itu di tahun 99. Ya, dulu masih UMPTN. Nah, sebenarnya yang kejar itu bukan gurunya tapi kedokteran. Oh, kedokteran. Ya, kedokteran sempat ya, kedokteran. Jadi ikut tes kedokteran dengan memilih satu lagi guru tadi. Nah, ternyata di kedokteran ini termasuk ibarat itu seleksi masuk di kedokteran. Namun karena melihat angka biaya yang luar biasa tadi, jadi lebih memilih ke jalur FKIP. Jalur guru. Jadi dulu memang masuk ke jalur guru tapi bukan di PGSD. Ibu dulu di FKIP biologi. Oh, di jadi biologi Unsri. Iya, jadi di situ jalurnya kenapa jadi guru. Namun di awal-awal oleh karena masih tomboy tadi, Mbak Jenny ya, jadi masih pakai celana, masih jiwa boysnya itu tuh masih ada Bu ya. Nah pada saat kita di FKIP Unsri itu kita tidak boleh pakai celana. Iya, pakai rok terus itu Bu. Pakai rok. Saat itu masih ngejar bisnis Unsri yang ke Indralaya kan. Jadi rok itu dibawa dalam tas. Jadi dari situ pakai sandal jepit, ngejar bis Unsri. Nanti pada saat sampai di Indralaya baru WC. Ganti rok ya. Berganti rok gitu ya. Benar Bu. Kalau perjuangan Bu ya, anggap saja memang itu sebuah perjuangan untuk menjadi seorang guru. Sudah kuliah, honorer Bu? Ya, honor. Honorer. Honornya itu pada saat kuliah 99, jadi di 2001 itu ada sekolah SD Impres yang memang membutuhkan guru bahasa Inggris. Kalau di Unsri itu kan kuliahnya sampai Jumat. Nah, jadi mereka meminta untuk ibu mengajar di sana. Nah, di sini mulai timbul keibuan tadi. Nah, wanitanya muncul sebenarnya. Dari feminimnya ada ya, Bu ya. Jadi pada saat 2001 itu dengan gaji 1 bulannya 20.000 saat itu. Berapa ya kalau sekarang? Sekarang mungkin sama lah kali ya. 20.000. Jadi mengajar di SD Impres. Nah, pada saat melihat anak-anak awalnya masih gaya tomboy. Tapi setelah masuk ke bulan kedua, apalagi ada anak yang menangis ya, atau mereka yang bahagia luar biasa muncul, memeluk mereka, ya, atau ada yang kesulitan kita bantu, melihat muka-muka mereka. Nah di sini mulai muncul, alangkah indahnya menjadi guru. Nah di sini mulai ada rasa bersyukur sekali. Syukur dan jatuh cinta juga Bu ya. Akhirnya menjadi dari yang tadi ditantang tadi oleh orang tua tadi, akhirnya berubah menjadi suatu yang memang passion. diinginkan. Nah, jadi ini ternyata jalan cinta. saya. Jadi jatuh cinta, passionnya itu kalau ngelihat anak-anak yang kesulitan langsung. Gimana ada apa? Langsung muncul sendiri. Ada peka gitu Bu ya. Ada rasa peka terhadap anak-anak. Benar itu Bu. Kalau kita tarik garis lurus Bu ya. Dari kuliah, kemudian ngajar di SD Impres, honorer, kemudian ikut PNS, masuk Bu ya, goal. Masuk, alhamdulillah. Namun perjuangan luar biasa. Luar biasa Bu. Dan penempatan pertama di SD mana Bu? Pertama di SD 149. Di SD dulu SD
SD 170 namanya. Awal sekali itu 214, berubah nama 170 karena merger kan sekolah. Lalu sekarang 149. Oh, jadi itu tetap di satu sekolah Iya, yang tetap sama. di satu sekolah. Namun pengalaman ibu mengajar itu loncat-loncat. Jadi itu 2001 kan di SD Impres di arah Tangga Buntung SD-nya. Sekarang namanya SD 143. Nah, di SD situ. Namun berhenti karena Sabtu itu sudah banyak agenda kuliah. Apalagi PPL stop. PPL-nya di SMA 1 sempat. Nah, sudah di SMA 1 stop lagi ke SMP 47. Ngajarnya tadi. Jadi memang mungkin masih ada basic tomboy loncat-loncat tadi. Karena memang hobi bertualang, memang Berpetualang. ibu hobi berpetualang. Jadi Hobi naik gunung juga jangan-jangan. Iya benar memang. Karena kami ikut di biologi itu kan memang harus kita ada kuliah lapangan, yang itu ke perairan, ke laut cari spesimen, lalu ke gunung juga cari tumbuhan-tumbuhan yang langka yang ada di sana. Bahkan ibu juga sempat ikut juga Mapala. Jadi memang hobinya bebas. Tersalurkan ya. Bebas. Satu sisi sosok macunya itu tersalurkan di pencinta alam, namun sisi lain keibuannya itu muncul di jadi seperti dua latar belakang. Kayak dua orang yang berbeda itu, Bu. Mengajar di SMA sudah, di SMP juga sudah, diajak juga oleh teman dikejar paket C untuk bapak-bapak. Kalau zaman dulu kan rata-rata pegawai ini kan ada yang cuma SMP, namun diminta untuk SMA, jadi mereka ikut kejar paket di PKBM. Pernah juga buat kursus bimbel bahasa Inggris, juga sempat juga di PKBM untuk anak-anak PAUD. PAUD-nya juga di 2004 awal itu masih kuliah tuh Mbak Jenny. Itu kami buat SMP terbuka. Karena ibu tinggalnya dulu di daerah Tangga Buntung. Banyak anak-anak itu mereka, tapi bukan narkoba yang seperti sekarang ya. Mungkin tidak melanjutkan SMP karena biaya tadi. Ya karena daerah pinggiran lah katakanlah ya. Pinggiran juga, Bu ya. Jadi di situ kita kuliah gitu ya. Ada sosok gurunya tadi. Melihat anak-anak di lingkungan kita seperti ini muncul, ini harus ada solusinya. Kenapa anak-anak ini nakal? Kenapa tidak tersalurkan? Ya wajar, karena mereka memang tidak tahu tentang pendidikan. Nah, jadi disinilah kami dengan teman-teman, alhamdulillah di Unsri itu ada gabungan sama seperti komunitas lah kalau sekarang, yang peduli dengan pendidikan, karena ibu sempat di BEM juga. Jadi buatlah SMP terbuka. Ini bekerja sama dengan dompet duafa. Nah, zaman itu udah ada ya dompet duafa, Bu ya? Sudah, tapi lewat salurannya kalau di Palembang ini DSIM, Dompet Sosial Insan Mulia. Jadi disitulah buat SMP terbuka khusus untuk menangani anak-anak yang putus sekolah. Jadi agak sempat gimana ya melihat. Jadi lihat dari anak TK melihat perkembangan seperti itu sampai kekejar paket ya bapak-bapak, dan pada saat melihat anak yang putus sekolah ini, disinilah muncul rasa sepertinya memang takdir saya ini di jalan pendidikan sebagai seorang guru. Ya, sebagai guru. Jadi mantapnya itu kenapa sih Tuhan tuh kok selalu menunjukkan suatu masalah dan di kita ini ada jalannya gitu ya. Berarti memang takdir yang di atas, dan mungkin juga ridho orang tua yang pasti doa orang tua tadi ya. Jadi kita mantepnya di pendidikan. Jadi nggak ada lagi pengen kemana-mana, udah mantep. Jadi tidak galau lagi. Walaupun masih tetap saluran yang manjat-manjat gunung tadi masih ada. Walaupun kayak nggak lagi Bu berprasangka kayaknya bukan passion aku deh, emang udah nerima banget Bu saat itu. Benar. Awalnya memang berontak ya, tapi berontaknya tadi larinya ke melampiaskan tadi ke arah main basket, ke arah manjat gunung. Boys banget ya Ibu dulu gitu ya. Seperti itu. Mungkin masih terlihat. Iya Bu. Kalau kita tilik Bu ya, kalau kita lihat
sudah selama ini menjadi seorang guru, tentu sudah banyak ketemu siswa dengan beragam macam sifatnya. Betul. Kalau boleh tahu, Bu, bagaimana sih Bu seorang Ibu Musdalifah menanggapi anak-anak yang mungkin nakal luar biasa, nggak nurut misalnya gitu Bu? Gimana itu Bu? Kalau kita melihat anak yang nakal luar biasa, yang luar biasa ya, nomor satu sekali, kami lihat ini kenapa anak ini bisa seperti ini, itu dulu. Dan kalau saking mungkin kita kan banyak masalah juga ya di keluarga, mungkin di rumah. Tapi pada saat menghadapi anak ini biasanya kalau kami sebelum masuk sudah tahu ada anak yang bermasalah bahkan dengan semua guru. Kalau kami tuh biasa ambil wudhu dulu. Jadi menenangkan diri dulu, baru kita dekati anak tadi. Jadi memang hati kita dulu yang dihadirkan. Jadi melihat anak itu, karena kalau kita sudah menganggap anak ini nakal, itu pasti paradigma yang ada di otak kita itu anak ini nakal. Susah untuk membenarkannya. Tapi kalau kita melihat anak ini adalah makhluk Tuhan, dan mereka ini Tahu Bu, bagaimana sih Bu seorang Ibu Musdalifah menanggapi anak-anak yang mungkin nakal luar biasa, nggak nurut misalnya gitu Bu? Gimana itu Bu? kalau kita melihat anak yang nakal luar biasa, yang luar biasa ya, nomor satu sekali, kami lihat ini kenapa anak ini bisa seperti ini, itu dulu. Dan kalau saking mungkin kita kan banyak masalah juga ya di keluarga, mungkin di rumah. Tapi pada saat menghadapi anak ini biasanya kalau kami sebelum masuk sudah tahu ada anak yang bermasalah bahkan dengan semua guru. Kalau kami tuh biasa ambil wudhu dulu. Jadi menenangkan diri dulu, baru kita dekati anak tadi. Jadi memang hati kita dulu yang dihadirkan. Jadi melihat anak itu, karena kalau kita sudah menganggap anak ini nakal, itu pasti paradigma yang ada di otak kita itu anak ini nakal. Susah untuk membenarkannya. Tapi kalau kita melihat anak ini adalah makhluk Tuhan, dan mereka ini, apalagi anak-anak SD ya, anak SD kan masih murni semuanya. Nah, jadi mereka ini kenapa mereka bisa senakal ini? Kenapa seperti ini? Ini karena ada sebabnya. Nah, ternyata memang benar. Anak-anak yang seperti ini bisa latar belakang keluarga, ekonomi, seperti itu. Kadang anak juga yang dianya memiliki kemampuan ekonominya yang luar biasa, ya, yang tercukupi lah. Tapi dia tidak tercukupi dari segi kasih sayang. Nah, ini banyak juga. Jadi lebih ke Orang tuanya sibuk mungkin. Ya, orang tuanya sibuk. Jadi dia sendirian di rumah. Pada saat dia di rumah kan dia merasa egonya itu tinggi. Pada saat dia kumpul dengan teman-temannya, dia ngerasa dia yang selalu benar. Dia selalu yang terbaik. Karena memang orang tuanya kan ya anak satu-satunya. Terbaik. Apapun yang mau diminta, ya pasti diberikan. Dikabulkan. Ya, dikabulkan. Nah, inilah yang kadang membuat anak ini jadi agak egonya tinggi, ngerasa dia seorang pemimpin. Atau mungkin seolah-olah dia yang jadi gangsternya, ibaratnya kalau di dia kelas. merasa hebat biasanya. Dia ngerasa hebat. Nah, sekarang peran kita sebagai seorang guru, kalau kita sudah tahu latar belakang ini, kita akan lebih mudah. Benar-benar. Tapi itu tadi, tetap kita sentuh dengan hati. Anak-anak itu kan punya hati. Jadi kalau hati disentuh dengan hati, senakal apapun anak itu, mereka akan luluh. Ya, nah, itu prinsip Ibu. Jadi apapun itu disentuh dengan hati. Ya. Iya. Lalu kemudian Bu, ada anak yang mungkin nakal. Ada juga anak yang kritis pasti. Benar. Kritis, hobi nanya. Yang aku pengen jadi yang terbaik, aku nomor satu. Nah, itu sendiri bagaimana juga menanggapinya Bu? Ya, sama seperti yang anak tadi kan. Biasanya yang kritis dengan yang ingin terbaik itu agak lumayan ekonominya. Orang tuanya biasanya. Dan selalu diagungkan oleh orang tuanya menjadi yang terbaik. Yang di sini lebih ke ranah sosialnya kita mainkan. Jadi kalau mengajar itu pada saat awal mengajar kami tidak langsung ke pelajaran. Jadi menghadirkan dulu misalnya pakai PPT video dulu mengenai kisah-kisah anak yang kurang mampu tapi akhirnya dia berhasil. Nah, di saat dia menonton itu ternyata ada Bu ya anak ini kok makan saja susah. Nah, kok mau uang 1.000 saja harus seperti itu. Harus sesusah itu. Nah, sesusah itu. Oh, ada nak. Nah, di saat mereka seperti itu mereka akan muncul kesadaran dari hatinya.
disentuh hatinya. Hmm. Lalu seperti ingin jadi yang terbaik, kita tontonkan nih anak ini bagus, terbaik. Pada saat lomba lari, dia kalah jadi juara 2. Kesel bukan main. Kita tanya, nak, bagaimana menurut kamu sikap anak tadi? Hmm. Oh Bu, dia kan sudah kalah, tapi kan dia mau yang terbaik. Harusnya kan terima Bu, sportif. Nah, kita tadi hadirkan anak. Sekarang kalau kamu yang seperti itu bagaimana? Nah, jadi selalu kami buat perumpamaan seperti itu dengan anak-anak. Jadi anak-anak juga banyak diajak ngobrol, Bu, Ya, ya. Benar, Ngobrol, itu yang nomor bicara. 1. Dari hati ke hati, komunikasi. Ya, komunikasi. Kalau boleh tahu dalam satu kelas itu berapa siswa, Bu? Ada 29 siswa sekarang. Banyak ya? Banyak. Justru sedikit. Di zaman KTSB itu sampai 40. Iya, Bu. Iya, Kami kan? SMA 40. Nah, kan Mbak Diani kan 40. 40 kami SMA. Jadi bayangkan mengajarkan anak, bukan mengajar, mungkin mendidik ya. Sebanyak 40 dengan beraneka pola tingkah warnanya itu sangat luar biasa. Nah, ini bukan ke Ibu ya, tapi Ibu kadang agak kagum dengan guru-guru yang senior ya. Guru-guru yang mereka dulunya profesinya anaknya banyak sampai 45 bahkan 40, tapi mereka bisa menguasai kelas. Sampai guru-guru dulu, Bu, ya. Paginya dia cerah wajahnya, lipstiknya masih utuh, keluar dari kelas kami hilang lipstiknya. Saking keritingnya dari rambut banyak lurus yang siswa keriting. di situ. Mana lagi waktu itu kelasnya dibedain, Bu. Ini kelas berprestasi, nggak berprestasi gitu dan KTSP. macam-macam. Jadi anak-anak yang berprestasi itu kan kritis pasti. Sampai keriting sendiri tuh gurunya, salut sekali itu. Sedangkan yang tidak berprestasi, katakanlah dari segi akademik tadi, ngerasa semakin rendah sekali ya. Akibatnya mereka menonjolkan dirinya bukan dengan kepintaran, tapi dengan kegagahan. Jadi kenapa sering identik anak-anak yang terkategori mereka nilai prestasi akademik rendah itu nakal. Gitu kan? Sering, Bu. Ya. Karena mereka sudah tidak diakui secara moral oleh gurunya. Inilah di KUN Merdeka ini tidak boleh lagi seperti Kalau nggak salah udah sama rata, Bu, ya. Iya, tidak Jadi boleh nggak lagi yang kelas berprestasi terbaik, kelas ini. Malah kayaknya sekarang tuh kayak kelas tuh dihantarkan sesuai dengan benar. minatnya. Iya, Yang betul. olahraga, olahraga. Yang seni di bagian Seni gitu, Bu, ya. Jadi memang disalurkan sesuai kebutuhan dan minat anak. Jadi inilah pentingnya kurikulum berubah. Semua anak tuh pintar. Iya, semua anak itu pintar. Bahkan yang kategori anak nakal tadi, mungkin dia nakal atau mungkin dia menulis tidak mau. Tapi pada saat ada misalnya gurunya tadi bawa berat-berat misalnya, dia langsung cepet, Ibu mau dibantu nggak? Berarti kan dia ada sisi sosial dia yang tinggi. Benar-benar itu, Bu. Kalau Ibu, saya simak, Bu, ya. Kalau dari tadi membahas dari hati ke hati, komunikasi dari hati ke hati. Tapi kan, Bu, tentu dalam realitanya di lapangan ya, menerapkan komunikasi hati ke hati itu tidak segampang dan tidak semudah itu, Bu. Seperti yang kita jabarkan tadi. Kalau Ibu sendiri pada saat di sekolah, ada nggak, Bu, sebenarnya rasa kesel? Iya, ada ini, gitu, Bu. Ada nggak seperti itu, Bu? Mungkin kesal itu lebih ke, kalau Ibu tuh lebih bercermin dengan diri sendiri. Benar-benar. Kenapa sih saya tidak bisa mendidik anak ini? Kenapa anak ini kok tidak bisa berubah? Kenapa kian hari kok kian nakal? Kenapa seperti ini? Nah, jadi kalau Ibu tuh Ibu bercermin ke diri dulu. Apa yang salah dengan saya? Oh, mungkin ibadah saya kurang mungkin. Nah, sering seperti itu. Sering membaca catatan-catatan kecil kan. Jadi kok bisa anak ini seperti ini. Dan Ibu kalau sudah luar biasa tidak tahu bagaimana mengatasi anak ini, biasanya Ibu panggil orang tuanya. Ya, panggil orang tuanya. Karena untuk mendidik anak itu kita tidak bisa hanya satu arah, tidak bisa dari sekolah saja. Kadang kita katakan A di sekolah, tapi orang tua tadi B di sekolah. Akibatnya anak ini bingung, apalagi anak SD kan, mereka labil. Guru saya bilangnya A, mama bilangnya B, jadi mana yang benar?
Nah, inilah perlu sekali dibangun komunikasi dengan orang tua. Jadi sering WA. Misalnya, Bu, ini anaknya Laporan lah Bu kenapa? ya. Iya, sering dipanggil. Ya Bu, anak saya begini. Oh, kita begini yuk, ini yuk Ma, kita atur seperti ini biar anak kita sama-sama jadi berubah. Karena untuk merubah anak kita, ini kami selalu ngomongnya anak kita, gitu ya. Untuk merubah anak kita ini nggak bisa saya sendiri, saya perlu bantuan mama. Nah, Iya. begitu. Pun sebaliknya Bu, Iya. seorang mama juga membutuhkan Iya, seorang guru seorang guru. dalam mendidik seorang anak. Tapi benar kata Mbak Jenny, pernah juga ya guru juga manusia ya, Mbak Jenny ya. Tuntutan tugas apalagi sekarang banyak ya, lewat teknologi ya, IT. Guru sekarang nih dari segi administrasi, segi di lapangan itu luar biasa, apalagi juga keluarga tidak menampik kemungkinan beban-beban yang ditekankan ke guru ini luar biasa. Jadi pada saat mau masuk kelas, kadang ada tugas yang belum selesai dari kepala sekolah, mungkin dari tuntutan dari mana ya. Kita masuk kelas itu kalau kita belum ngeplong, ada rasa Ganjelan. ya ganjel. Saat mengajar anak, ini yang tidak beres tadi. Jadi pada saat kesel dengan anak, inilah kenapa Ibu kalau kesel anaknya nggak berubah. Kenapa ya? Itu tadi, oh iya saya masuk tadi kan dengan banyak membawa beban-beban. Ada apa namanya? Ada alasannya Iya, Bu ya. beban-beban sehingga mereka kan tadi punya hati, mereka tuh tahu loh kalau kita lagi ada masalah, Iya, anak-anak ini. Kalau kita menjelaskan, rasanya saya sudah bagus menjelaskan, tapi kok mereka kok nggak dengar. Kenapa? Karena waktu kita menjelaskan tadi, ini hanya mengejar target. Kewajiban saja. Nih saya sudah menjelaskan misalnya materi ini. Sekarang kalian kerjakan tugas misalnya atau diskusi kelompok. Tapi bukan apa yang mereka dapat. Tujuan apa yang akan kita inginkan biar anak-anak ini tercapai. Tadi kalau sudah tidak, inilah kalau kami itu mengajar itu harus dari hati. Itu kalau sudah kesel dengan anak-anak, nah Ibu izin dulu ya keluar sebentar, lalu entah ke WC dulu mungkin ya, refreshing dulu Bu. Ya lalu narik nafas. Oh ya, saya masih banyak beban yang saya bawa pada saat masuk ke kelas dan ini mungkin terlampiaskan ke anak-anak saya. Itu, Bu. Sehingga apa yang Tanpa saya sengaja. sampaikan ya mereka tidak bisa menerimanya dengan tulus. Oh ya Bu, sejauh ini sebagai seorang guru, apa sih Bu yang merupakan pencapaian terbesar Ibu sebagai seorang guru? Kalau pencapaian terbesar itu, kalau pendidikan ini gimana ya? Hasil akhir ngelihat anak sukses ini kan lama gitu ya. Kayak 2001 mungkin kalau Ibu yang ngajar Mbak Jenny, ngelihat Mbak Jenny, aduh senang sekali ternyata anak saya sudah seperti ini. Gitu ya. Jadi bahagianya. Udah 20 tahun. Iya, Bu, 20 tahun ketemu, wah sukses anak saya. Tapi kalau pencapaian terbesar dari Ibu, apapun anak-anak itu akan menjadi apapun, yang penting akhlak moral mereka. Itu yang nomor satu. Ini yang sering Ibu tekankan dengan mereka, nak, kamu mau jadi tukang beca, tapi kamu santun, Ibu bangga. Benar. Kalau kamu mau jadi polisi, kamu santun, Ibu bangga. Tapi kamu jadi tentera misalnya, tapi kamu luar biasa bobroknya, ibaratnya akhlaknya seperti apa, di situ Ibu menangis. Mereka sekarang nanya, apa Ibu nangis? Kenapa Ibu sedih? Karena Ibu yang mengajarkan kalian santun moralnya, atau Ibu yang salah mungkin saat dulu mengajar kalian. Nah jadi ada sering memberikan pesan moral di akhir. Memang kalau kami mengajar itu agak lama sekali, banyak ceramahnya kalau kata anak-anak ini. Kalau di akhir, di penutup itu kalau mau pulang, sering Ibu merefleksi mereka, ngerenung kan. Muhasabah Bu ya. Ya istilahnya itu muhasabah lah ibaratnya ya. Jadi apa yang kalian dapat hari ini? Nah ini tujuannya untuk kalian nanti ke depan. Kalian nggak usah malu kalau ketemu Ibu, kalian bawa ibaratnya keruntung, atau bawa sampah, mungut sampah, Ibu nggak malu. Kamu tetap anak Ibu. Asalkan kalian ingat dengan Tuhan kalian, ingat dengan orang tua kalian. Karena letak bahagia di dunia ini kan relatif. Kadang kita nilai orang yang berekonomi luar biasa, mereka bahagia. Kadang belum tentu. Itu. Kadang orang yang misalnya di emperan, di gubuk misalnya, kita lihat mereka menderita, kadang belum tentu. Mereka bisa tidur nyenyak,
Bener-bener. Bahkan makan nasi yang sisa saja mereka kenyang gitu. Dan mereka sehat. bisa bahagia loh, Dan Bu. mereka bisa bahagia saat mereka dengan anaknya, dengan ini. Ada yang mereka mungkin luar biasa ya gajinya, tapi untuk menemui anak saja, berkomunikasi dengan anak kandung saja mungkin hanya sesekali. Ya, susah. Nah, jadi letak bahagia itu di sini. Jadi asalkan kalian ada akhlak moral dan ada iman apapun agamanya, insya Allah kalian akan berada pada jalan kebenaran. Amin. Nah, itu pencapaian ibu menekankan dengan anak-anak. Ketika anak tuh bisa dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri, ada motivasi yang muncul dalam diri dia sendiri. Dan takut Tuhan, Bu, tentunya. Nah, itu yang nomor satu. Nomor satunya itu. Karena pendidikan, Ibu juga bingung ya. Zaman sekarang nih anak-anak lebih cenderung keingin diakui. Ya. Ego, diakui jadi yang terbaik. Ingin divalidasi terus. Iya, ingin divalidasi terus. Ini aku loh, ini aku loh. Jadi tanpa melihat dengan teman-teman yang lain. Nggak divalidasi mulai, Bu, mengangkat mental lah, mental lah. Inilah yang sering banyak pembulian. Ya, banyak juga anak-anak yang seperti apa. Nah, ini yang agak-agak sedih. Harusnya, ya benar memang pemerintah itu menciptakan sebuah, kalau sekarang ini ada PMM ya, platform Merdeka Mengajar untuk guru-guru kembali lagi merenungi. Sebenarnya kenapa sih kita ditunjuk sebagai profesi guru itu bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Yang dari mereka tidak tahu menjadi tahu. Ibaratnya itu membuat anak-anak ini menjadi bermartabat, bukan menjadi kaya, tapi bermartabat. Bermartabat itu lebih penting juga, Bu, daripada sekedar kaya. Betul sekali. Nah, Bu, mungkin terakhir lah, Bu ya, menuju terakhir. Kalau nanti kan pasti sebagai seorang guru tuh ada masa pensiunnya. Betul. 60 tahun, Bu ya pensiunnya. Ya, kalau guru. Sebelum pensiun itu tiba, ada nggak, Bu, karir yang pengen Ibu tempuh? Atau mungkin pengen jadi kepala sekolah, atau mungkin apa gitu, Bu, ke depannya? Gimana, Bu Musdalifah? Kalau masalah karir, mungkin Ibu lebih serahkan kepada Yang Maha Kuasa ya. Memang kalau ada rezekinya itu juga doa dari anak-anak. Dan itu pastinya diberikan kepercayaan dari yang di atas. Sama seperti jadi guru lah. Kenapa ditakdirkan jadi guru? Mungkin karena yang di atas mempercayakan ini kepada Ibu. Jadi kalau Ibu mengalir. Dari dulu memang prinsip Ibu itu hidup ini mengalir. Sedih kasihnya, Bu ya. Pokoknya mengalir, asalkan mengalirnya ke tempat air yang bersih, jangan ke got gitu ya. Bener. Sering teman tuh sering protes. Kamu nih selalu ngomong saya ini mengalir. Kalau ngalir ke got gimana? Jadi hitam katanya. Jadi enggak ke mata air lah, Bu. Iya, mengalirlah dari mata air. Mengalir karena kalau kita sebenarnya bagus ada target ya. Tapi kalau Ibu karena mungkin pengalaman hidup yang luar biasa keras ya. Karena untuk menjadi seorang guru SMA sampai kuliah, karena Ibu ekonominya tidak ekonomi di atas. Ayah hanya seorang, ya memang PNS tapi hanya golongan 2. Ibu rumah tangga dengan keluarga yang 9 bersaudara. Banyak ya, Bu, 9 bersaudara. Jadi adik-adik juga harus bisa sekolah, jangan kita sekolah adik-adik tidak kan. Jadi ibaratnya beratlah perjuangan. Indah kenapa larinya sering ke gunung tadi? Karena kalau sudah kita naik gunung itu ya memang kita capek. Tapi pada saat di atas rasanya ada apa ya? Kelegaan yang sangat luar. Akhirnya kok bisa ya sampai di sini. Tapi itu tadi pada saat kita ngomong kita bisa sampai di atas, itu bukan karena kita, tapi karena Yang Maha Kuasa. Karena pada saat di atas gunung itu kita ngelihat tidak ada apa-apa sama sekali. Kecil sekali gitu ya. Ya Allah, hutan yang dilewati besar tadi tidak ada apa-apanya ternyata. Ngelihat awan tadi, ya Allah gemeter sampai. Nah inilah. Jadi kalau ambisi itu hilang, mungkin karena perjalanan tadi. Jadi sekarang ini kalaupun memang diberikan oleh Allah, apapun itu, entah itu di mata manusia baik atau jahat, mungkin itulah yang terbaik. Dan mungkin kita dipercaya oleh Yang Maha Kuasa. Jadi rimnya disitulah. Rimnya ada di situlah. Oke, Bu. Oh ya, Bu, pastikan ke depannya
ada anak-anak atau mungkin teman-teman yang pengen jadi guru juga, pengen jadi guru terbaik untuk siswanya, ada nggak Ibu titip pesan deh untuk teman-teman tersebut? Ya, pesan Ibu untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang sedang di kuliahnya ya sedang berjuang menjadi guru. Kalau memang sudah bercita-cita atau masuk walaupun itu bukan passionnya menjadi guru, tekunilah. Nah, tekunilah di sana. Kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah, insya Allah apapun yang kalian minta itu pasti akan diberikan. Benar. Ya, karena yang di atas itu pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Dan apapun kesulitan yang akan kita hadapi itu pasti ada solusinya. Karena itu janji yang di atas. Amin. Jadi tadi mengajarlah dengan ikhlas. Luruskan niat. Menjadi guru itu adalah anugerah yang terindah dari Yang Maha Kuasa. Kenapa Ibu sebut terindah ya, Mbak Jenny? Karena kalau kita memang meluruskan niat sesuai dengan keikhlasan kita, kan amal jariahnya itu insya Allah mungkin inilah yang akan menolong kita. Kita ini kan nanti ujung-ujungnya kan akan kembali ke kampung kita yang asli kan? Iya benar itu. Akan kembali ke akhirat kan? Mungkin pada saat kita lagi sakaratul maut, disinilah mungkin kenapa dimudahkan, mungkin karena doa-doa anak-anak kita. Doa-doa anak tadi. Karena kita tidak tahu doa mana yang akan diijabah oleh Yang menyelamatkan kita yang juga. akan menyelamatkan kita nanti. Jadi luruskan niat, lalu ikhlaskan hati, insya Allah apapun yang terjadi pasti akan ada jalan keluarnya. Bulatkan tekad, anak-anak juga kalau kita sudah meluruskan hati, ya, sudah ikhlas tadi, sesulit apapun anak itu, insya Allah pasti mereka akan luntur nakal ya tadi ya. Karena kembali. Akan kembali ke fitrah sejati. Kan fitrah manusia itu kan suci. Ya, benar. Nah, akan kembali ke fitrah aslinya. Iya, benar. Itu mungkin pesannya. Oke. Selalu semangat. Jadi kalau kita tarik kesimpulan teman-teman dari inspirasinya seorang Ibu Muzdalifah, kayak apa-apa tuh karena Allah ya Bu ya. Apa-apa tuh ikhlas karena Tuhan yang Maha Kuasa. Juga ridho orang tua sejauh ini Bu, itu nomor satu. Kemudian kita boleh memiliki tujuan boleh, target juga boleh, bagus sekali. Tapi bukan berarti target itu sesuatu yang udah pasti. Betul. Kita tetap harus berusaha yang terbaik Bu ya. Dan apapun endingnya ya itu memang sudah yang terbaik untuk kita. Benar sekali Bu ya. Ibaratnya kalau kita mau mencapai tujuan atau target, kalaupun tercapai, ibaratnya kalau cahaya itu jadilah cahaya tanpa mematikan cahaya orang lain. Iya, benar sekali. Naiklah ke atas tanpa kita menginjak orang lain. Atau menjatuhkan orang lain. Jadi benar-benar lurus nih ya. Benar sekali itu. Baik teman-teman, sekian pembahasan kita bersama Ibu Muzdalifah yang hari ini sangat biru. Ya. Hari Kamis ini banyak. Hari Kamis ya Bu. Iya. Jadi cerah Bu, walaupun sore hari ini masih cerah ini kita. Semoga apa yang kami bahas hari ini bisa menginspirasi teman-teman di sana. Sekian dari kami, salam rumah.